Ada cerita Ammar bin Yasir. Nama ibunya adalah Sumayyah. Ammar bin Yasir adalah termasuk mustad'afin, orang-orang yang lemah, orang-orang yang rendahan, yang bukan terpandang di masyarakat pada saat itu, sehingga mereka disiksa di Mekah, dipaksa untuk balik dari agamanya. Nah, ini yang diakui oleh orang kufar Quraisy. Ajib, ketika mereka berada di dalam rapatnya, bilang, ini orang penduduk Mekah ini aneh, dipaksa, disakiti, diancam keselamatannya, tapi mereka tidak mau kembali dari agamanya Muhammad. Malah makin banyak orang yang masuk ke agamanya Muhammad. Ada apa ini? Itu yang mereka bingung. Maka dari karenanya satu persatu mereka diantaranya masuk ke dalam agama Islam. Karena yang namanya hak, yang namanya kebenaran saat itu memang bisa untuk ditekan, namun dia pasti akan mencari sebuah kebenaran. Yang hak tetap hak. Nah, ada Ammar bin Yasir, pernah suatu hari membakar Ammar bin Yasir. Mereka bakar, kena luka bakar. Maka ketika Rasulullah SAW melihat Ammar ketika dibakar, kena luka bakar oleh orang musyrik, maka Rasulullah dengan tangan beliau yang mulia diusap luka bakar tersebut sambil mengatakan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti ala Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wahai api, jadilah engkau penyejuk dan membawa kepada keselamatan atas Ammar sebagaimana engkau dahulu pernah melakukan itu kepada Ibrahim. Setelah diusap hilang semuanya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahkan disebutkan oleh Nabi Muhammad, gal innal jannah tashtaq ila thalatha. Surga itu merindukan 3 orang. Siapa yang dirindukan surga? Pertama Ali, kedua Ammar, ketiga Salman. Ada 3 orang yang disebut sama Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah 3 orang ini yang dirindukan oleh surga. War Rasul mengatakan, inna Ammaran muli'a imanan. Ini Ammar dipenuhi batang tubuhnya min garnih ila gadamih, dari ubun-ubunnya sampai ujung kakinya iman semuanya. Ketika iman itu sudah Masya Allah full di dalam diri seseorang, hanat fi sabilihal anfus ala sahibiha, apapun yang mereka korbankan itu biasa, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena mereka sadar kehidupan di dunia ini semuanya bakal selesai. Wa Ammar orangnya banyak diam, tawilul huzun wal ka'abah, wajahnya itu selalu seakan ada orang yang banyak masalah, sedih. Begitu. Ada Ammar radhiyallahu taala anhu ardah, pernah suatu hari Ammar bin Yasir ketika dan Ammar termasuk as-sabiqin al-awwalin ilal Islam, orang yang pertama-tama masuk Islam. Abuh wa ummuh mimman aslama awwalan. Abah dan mamanya itu yang pertama Islam. Kemudian Islamnya Ammar dan Suhaib di satu waktu ketika berada di Darul Arqam bin Abil Arqam. Setelah Islam 30 orang lebih, setelah itu baru Ammar masuk Islam. Orang-orang yang lemah pada awalnya. Kemudian di antara orang yang menyuarakan Islam pada saat itu ketika di awal-awal, di antaranya Abu Bakar, wa Bilal, wa Khabbab, wa Suhaib, wa Ammar, dan ibunya Sumayyah. Namanya Sumayyah. Jarang-jarang orang anak perempuan Sumayyah namanya. Sumayyah, ada Masya Allah. Dan Sumayyah ini tercatat orang yang paling pertama syahid dari kalangan perempuan dalam Islam. Ada Sumayyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Abu Jahal, Masya Allah, Abu Jahal. Tahu Abu Jahal? Abu Jahal. Ada Abu Jahal. Abu Jahal membunuh ibunya Ammar. Yang membunuh Sumayyah adalah Abu Jahal. Ammar diikat,
Yasir diikat, Sumayyah dibentangkan, direbahkan, dibentangkan tangan dan kakinya, diikat. Masya Allah. Dipaksa untuk kembali dari agama? Enggak. Meskipun nyawa taruhannya, iya, meskipun nyawa taruhannya. Ini iman yang kuat begitu. Tidak bisa ditukar walaupun dengan sedus Indomie. Tidak bisa ditukar. Kadang-kadang iman kita, ya Allah, sedus Indomie aja melayang udah. Masya Allah. Ini iman mereka tuh loh, disakiti, disiksa, sampai pada akhirnya yang dibunuh terlebih dahulu siapa? Yasir. Kalau tidak salah Yasir, barulah di sana Sumayyah dibunuh di hadapan Ammar, di hadapan anaknya dibunuh. Ya Allah, dibunuh di hadapan anaknya. Sehingga ketika dibunuh dengan cara yang sangat ganas, Abu Jahal membunuh Sumayyah. Kemudian Ammar setelah itu menyebut Tuhan mereka. Akan tetapi turunlah ayat, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tidak terhitung murtad orang yang dipaksa untuk menyebut Tuhan mereka sedangkan hatinya mutmain bil iman, hatinya tetap tentram dengan iman. Menangis Ammar pada saat itu di hadapan kedua orang tuanya ketika datang Nabi Muhammad, bilang, Ammar bangun, Rasulullah datang. Ammar mengatakan, bagaimana mungkin saya mengangkat kepala saya di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan saya telah menyebut Tuhan mereka. Malu Ammar bin Yasir. Bagaimana mungkin saya mengangkat kepala saya di hadapanmu ya Rasulullah, sedangkan saya telah menyebut Tuhan mereka. Wah, kita Masya Allah, berapa banyak kita berpaling dari Nabi Muhammad, berapa lama kita berpaling dari sunnah beliau. Tapi ya, Nabi Muhammad orang yang penuh dengan kasih sayang. Nah, alhamdulillah kita punya Tuhan Allah, punya Nabi Muhammad SAW. Nah, kita punya Tuhan Allah yang Maha Penyayang, dan kita punya Nabi Muhammad yang diutus, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak mungkin Allah mentelantarkan, menyia-nyiakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dibunuh pada saat itu, sehingga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabran ala Yasir inna mau'idakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, apa yang udah kalian korbankan semuanya bakal diganti, surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dibunuh di hadapan anaknya. Tapi apakah Ammar kembali dari pendiriannya? Tidak kembali. Maka darikannya ketika Fathu Mekah, bagaimana Ammar kembali ke Fathu Mekah, kembali ke Mekah, melihat di sana lorong-lorong Mekah, teringat bagaimana dahulu dicium temboknya sama Ammar bin Yasir, ingat bagaimana dulu sama orang tua, bagaimana dulu perjuangan dan lain sebagainya.